Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ikhwah, ibu sekalian, Bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita melengkapi apa yang sudah kita sampaikan pada beberapa video yang lalu. Kali ini kita akan menyampaikan hadiah terindah untuk Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sesuatu secara pribadi kepada Ibu Aisyah. Kemudian dari Ibu Aisyah dilanjutkan, diberikan kepada adiknya, yaitu Ummu Kulsum binti Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya sampai dengan Ibnu Majah. Jadi ikhwah sekalian, ini adalah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Jadi Imam Ibnu Majah ini mendapatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau ini adalah orang Kufah. Jadi Ibnu Majah sendiri ini orang Iran. Kemudian Ibnu Abi Syaibah ini orang Kufah. Ini di kawasan Irak di sana. Kemudian dari Abu Bakar bin Abi Syaibah ini diberikan kepada muridnya, yaitu Affan bin Muslim Al-Bahili. Beliau ini orang Baghdad, jadi Iran, kemudian Kufah, kemudian Baghdad. Kemudian ada mufti besar di Basrah, namanya Ahmad bin Salamah. Jadi ini Basrah ini masih di Irak lagi. Jadi Iran, kemudian Irak. Dari beliau kemudian diturunkan lagi kepada muridnya, yaitu Jabir bin Habib. Jabir bin Habib ini orang yang sangat dekat dengan Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ini adalah saudari dari Ibu Aisyah, lain ibu. Hanya beliau ini lahir pada tahun 13 Hijriyah ketika ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq sudah wafat, kemudian beberapa saat kemudian lahirlah Ummu Kulsum ini dari ibu yang berbeda. Dari sinilah kita belajar bagaimana hadis itu mulanya dari Rasulullah, kemudian kepada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah kemudian diberikan kepada Ummu Kulsum, dan untuk hadis ini, doa yang akan kita sampaikan ini, saya terkesan sekali bahwa ini seolah-olah ini private gitu ya. Ini beberapa hadis saya lihat ini jalurnya ini hanya ini gitu ya. Hanya ada satu jalur saja yang melewati atau melalui Jabir bin Habib. Jabir bin Habib ini dapatnya dari mana? Selalu mendapatkan dari Ummu Kulsum bin Abu Bakar. Jadi sekalian, saya semakin meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa al-jawami'. Jadi ada doa al-jawami', doa yang meliputi semuanya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat, keselamatan dunia dapat, keselamatan akhiratnya juga mendapat. Maka dari Ibnu Majah sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini paling tidak ada berselang 6 tingkatan di sana. Jadi ini menggambarkan kepada kita bagaimana repotnya sesungguhnya orang belajar hadis sesungguhnya. Proses hadis sampai dengan kepada kita itu, Masya Allah, itu perjuangannya luar biasa. Dari Iran kemudian Basrah ke Madinah, karena Ummu Kulsum sendiri adalah lahir di Madinah.
beliau kemudian tahunya dari mana? Dari Ibu Aisyah dan seterusnya sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu kita bersyukur bahwa pada generasi yang sekarang ini ketika kita ingin belajar hadis, kita tinggal mencari kitabnya, kemudian kita tinggal membacanya tanpa harus keluar keringat tenaga terlalu besar. Jadi sekalian rahimakumullah, tentang periwayatan hadis ini memang perlu untuk sesekali kita sampaikan supaya ada rasa syukur. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan doa ini kepada Ibu Aisyah, jadi Ibu Aisyah langsung ini diajarkan, engkau berdoalah ini, katakanlah ini, ucapkanlah ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Wahai ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu. Dari apa? Minal khairi kullihi. Dari kebaikan semua kebaikan. Jadi kebaikan yang pernah ada di dalam kehidupan ini, aku mohon ya Allah. Nah, inilah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Ibu Aisyah. Masya Allah, ini semua kebaikan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan itu semuanya. Dalam pengertian yang seperti apa? Kebaikan dalam pengertian yang seperti apa? Ajilihi wa ajilihi. Baik itu yang cepat ataupun yang lambat. Baik itu yang sekarang ataupun yang nanti. Ada juga boleh diterjemahkan, baik itu yang bersifat dunia ataupun yang akhirat nanti. Jadi kebaikan dunianya dapat, kebaikan akhiratnya juga dapat. Semua kebaikan. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Baik itu kebaikan yang aku sudah tahu bahwa itu baik, ataupun aku yang belum tahu bahwa itu baik. Jadi seringkali kita mendapatkan kebaikan, merasakan bahwa kebaikan itu ada, kebaikan itu benar. Itu kapan? Nanti ketika sudah peristiwa itu berlangsung lama. Jadi ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan, semua kebaikan. Baik itu kebaikan dunia atau akhirat, baik itu kebaikan yang cepat datang ataupun yang nanti. Baik itu yang aku tahu atau yang aku tidak tahu. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Saya tidak tahu kalau hari ini ada permintaan yang tertolak. Oh, ternyata Allah memberikan kebaikannya itu kapan? Pada saatnya nanti. Jadi ketika menginginkan sesuatu tertolak, menginginkan lagi tertolak, ingin berangkat tertolak lagi. Oh, ternyata Allah mengakhirkan pemberiannya itu. Oh, Allah ada maunya di situ. Ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kebaikan, maka berikutnya adalah wa a'udzubika minasyarri kullihi. Dan aku memohon perlindungan ya Allah kepadamu dari apa? Dari keburukan apapun. Keburukan diri, keburukan keluarga, keburukan anak, keburukan istri, keburukan pekerjaan, keburukan hidup, keburukan nasib, semua keburukan, keburukan keadaan. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, sama dengan yang pertama, ajilihi wa ajilihi, baik itu yang cepat datangnya ataupun yang nanti. Kadang-kadang
Kadang-kadang kita digoda oleh sesuatu ini. Sesuatu yang sesuatu yang enak barangkali. Nah, ketika sudah sepuh baru mulai merasakan ini. Merasakan apa ini? Merasakan kolesterol yang menumpuk ini ternyata kemudian mengganggu kita. Jadi ketika doa ini dikabulkan oleh Allah, maka bisa jadi kesadaran itu akan muncul sejak awal. Sadar akan satu keburukan, disadarkan oleh Allah Ta'ala tentang keburukan, sehingga dihindarkan dari keburukan itu. Betapa banyak saudara-saudara kita di luaran sana yang kemudian terbebani oleh hutang yang sedemikian besar, tidak bisa membayar gitu kan, sampai kemudian rumahnya disita oleh bank gitu. Awalnya ini tidak tahu. Betapa banyak sekarang ini saudara-saudara kita ini yang menyesal. Sesudah apa? Sesudah kena dampak dari adanya riba. Ini syarr. Kelihatannya indah, kelihatannya bagus, tetapi itu buruk. Sehingga kita perlu ini, Allahumma wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Jadi baik itu yang datangnya itu cepat ataupun yang lambat. Jadi sama. Kemudian yang berikutnya ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Sama. Baik itu yang kami ketahui atau yang belum kami ketahui. Jadi sekalian, apabila dua hal ini sudah diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu selalu datang. Pintu rumah kita ini selalu terbuka untuk kebaikan datang. Jendela-jendela ini selalu terbuka untuk keluarnya keluarnya keburukan-keburukan gitu kan. Maka jika dua ini saja ini sudah diberikan kepada kita, ini ada kebaikan sempurna di sini. Jadi sekalian, mari doa ini kita hafalkan bersama-sama. Kenapa? Ini hadiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, saya hanya bisa membayangkan bahwa Rasulullah memberikan kepada istrinya itu pasti yang terbaik. Seperti halnya kita memberikan untuk keluarga yang terbaik, untuk istri, untuk anak. Maka ini adalah hadiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat dari cara mengalir jalur tadi dari Ibu Aisyah kemudian kepada Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini adiknya. Kemudian baru kemudian kepada rentetan perawi-perawi sampai dengan Ibnu Majah seperti tadi. Gitu. Jadi itu rentetannya itu private. Saya menilainya ini rentetan yang private sekali. Seolah-olah ini privasi. Gitu ya. Seolah-olah ini privasi. Jadi yang pertama adalah memohon kepada Allah kebaikan. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan apapun. Gitu. Apapun bentuknya. Kemudian sekalian, pada paragraf yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu min khairi dari seluruh kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang seperti apa? Ma sa'alaka. Kebaikan yang pernah dimintakan kepadamu. Oleh siapa? Abduka wa nabiyyuka. Semua kebaikan yang pernah dimintakan oleh hambamu dan rasulmu. Rasulullah ini pernah memohon kebaikan. Sejak kapan? Sejak beliau sugeng, sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Ini permohonan kebaikannya ini apa? Rasulullah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, wattuqa, wal afafa, wal ghina. Wahai ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah. Ya Allah, berikanlah aku ketakwaan. Ya Allah, berikanlah aku afaf, keperwiraan. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekayaan. Ini kebaikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampun kepada umatnya. Ini kebaikan. Jadi kalau kita hitung sudah seberapa banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memohon kepada Allah kebaikan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ibu Aisyah supaya apa? Silahkan kamu minta kepada Allah semua kebaikan yang pernah aku minta. Masya Allah, ini luar biasa. Rasulullah itu meminta kebaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rasulullah juga meminta kebaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, kemudian amal yang diterima. Kemudian Rasulullah juga berdoa, banyak doa-doa, banyak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung kebaikan. Nah, semua itu seolah-olah Rasulullah mengatakan begini kepada Ibu Aisyah, kamu mintalah kepada Allah semua kebaikan yang pernah aku minta. Saya tidak bisa membayangkan jika ini kemudian juga diberikan kepada kita sebagai umatnya. Masya Allah. Jadi yang pertama, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Semua kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya sebaliknya, wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Dan aku memohon perlindungan kepadamu min syarri, dari seluruh keburukan, dari semua kejahatan, keburukan. Ma'adzabihi, yang pernah dimohonkan perlindungannya. Oleh siapa? Abduka wa nabiyyuka. Oleh Nabi dan Rasulmu. Jadi Rasulullah SAW pernah memohon perlindungan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal jubni wal bukhli wal hazani. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat apa ini, dari kegalauan hati, dari rasa malas, ya, dari rasa duka. Ini permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung. Jadi ketika Rasulullah mengatakan kepada Ibu Aisyah, silakan kamu minta saja, minta perlindungan dari keburukan. Keburukan apa? Semua keburukan yang pernah aku mintakan. Jadi ikhwah sekalian, jika dua paragraf doa ini dikabulkan oleh Allah kepada kita, maka saya bertanya nih, bukankah lalu sempurna dan selesai? Kebaikan sudah diberikan, keburukan sudah ditolakkan. Baik itu keburukan yang pernah kita rasakan, baik itu kebaikan yang kita harapkan, maupun yang kedua ini, yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu kebaikan atau keburukan atas perlindungannya. Jadi sekalian, ini doa yang hemat saya, ini doa yang sangat sempurna sekali. Kemudian pada paragraf ketiga, Rasulullah mengajarkan kepada Ibu Aisyah, Allahumma inni as'alukal jannah. Wahai ya Allah, aku memohon kepadamu apa? Surga. Jadi ketika ini diberikan oleh Allah kepada kita, apalagi yang kurang? Bahkan secara teknis Rasulullah juga
mengajarkan lagi, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Termasuk apa? Termasuk apapun yang akan mendekatkan kepada surga ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Kemudian aku juga memohon kepadamu apapun yang akan mendekatkan kepada surga ini. Apa yang mendekatkan itu? Ada dua. Yaitu min qaulin aw amalin. Dari ucapan dan amal perbuatan. Jadi nanti kalau ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ucapan kita ini akan menyebabkan ucapan yang masuk surga. Amalan kita ini, amalan yang merupakan perbuatan surga. Jika ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mohon maaf, kita tidak akan menyalakan petasan. Sebab apa? Itu pasti tidak akan masuk surga. Maka ini efektif dan efisien di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa'udzubika minan nar. Dan aku mohon perlindungan ya Allah dari apa? Dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan juga termasuk dari ucapan dan amal perbuatan yang akan mendekatkan kepada neraka itu. Mungkin tontonan, mungkin YouTube, mungkin HP gitu kan. Konon sekarang ini kalau mau ke neraka ini harus mahal ini. Bayarnya mahal. Tapi kalau ke surga ini malah bayarnya murah. Tetapi lebih banyak yang cenderung ke mahal daripada ke yang murah. Nah, sekalian. Dua, kita mohon kepada Allah. Satu, mohon surga, termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginspirasi hati kita, menggerakkan amalan-amalan kita. Ini hanya fokus kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Jadi sekalian, ini ditutup dengan apa? Dengan wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu ya Allah, antaj'ala kulla qada'in, untuk menjadikan setiap keputusan, setiap qada, setiap takdir, qadaitahu li khaira, yang engkau takdirkan, engkau putuskan kepadaku, itu adalah takdir yang baik. Jadi ini pamungkasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ibu Aisyah untuk apa? Untuk memohon takdir yang baik. Hanya kadang-kadang perlu kesabaran di sini, perlu kesabaran. Kadang-kadang ujian itu datang. Kadang-kadang Allah itu Allah itu maunya baik, ya. Maunya baik. Akan tetapi kebaikan Allah itu suka disalah terimakan. Contohnya apa? Contohnya satu ketika saya bersepeda, kemudian ban itu kempes, itu kan? Ternyata ketika ban itu kempes, saya bertemu dengan seseorang. Dan seseorang itu yang kemudian mengubah hidup saya. Mengubah sampai hari ini. Untuk apa? Mendapatkan kebaikan. Kebaikannya kapan? Ketika ban itu kempes, kemudian saya bawa ke tambal ban, kemudian kenal dengan seseorang, dari situlah perubahan hidup saya ini terjadi. Jadi ini takdir Allah, gitu kan? Ini takdir Allah. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ini kalau kita mengatasnamakan keluarga, kita mengatasnamakan anak, maka kemudian dhamirnya boleh kita ganti. Bukan wa as'aluka, akan tetapi wa nas'aluka. Wa antaj'ala kulla qada'in qadaitahu, kemudian boleh diganti dengan kulla qada'in qadaitahu lana. Jadi kami li ku. Jadi sekalian, wa as'aluka antaj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ini adalah permohonan terakhir supaya
Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan takdir yang baik. Apapun kondisi kita. Ini kalau sudah seperti ini, maka saya bertanya ini, apa masih kurang? Jadi sekalian, kebaikan, keburukan diri sendiri, kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah, keburukan yang pernah dimohonkan perlindungannya oleh Rasulullah, kemudian kita minta surga, kemudian dimohon dijauhkan dari neraka, kemudian yang terakhir mohon kepada Allah supaya diberikan takdir yang baik. Hemat saya ini doa yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari sekalian, doa ini betul-betul kita hafalkan bersama-sama. Paling tidak setiap habis sholat kita membacanya ini. Paling tidak itu habis sholat selalu kita baca sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu. Jadi Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'lam dan seterusnya. Baru kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kemudian ditutup dengan doa. Sekalian, dari Umar bin Khattab ini beliau pernah mempunyai ungkapan yang indah seperti ini. La ubali, aku tidak peduli. Ala ayyi halin asbahtu, aku ini melewati pagi. Ini aku tidak peduli dalam keadaan yang seperti apa. Ala ma uhibbu, baik itu dalam keadaan aku suka, aw ala ma akrahu, atau aku tidak suka. Jadi ada satu pagi yang kita ini tidak suka. Jadi ada satu kondisi di pagi itu, kita bangun, kemudian mungkin bisa jadi itu. Tiba-tiba ada gelas tumpah, gelas pecah. Umar bin Khattab tidak peduli ini. Apakah di pagi hari ini aku happy, atau aku ini tidak menyenangkan, ini keadaan ini tidak menyenangkan. Aku ketemu dengan keadaan yang menyenangkan atau ketemu dengan keadaan yang membuat aku susah, aku benci, ini aku nggak peduli. Kenapa? Li'anila adril khairo. Sebab aku ini tidak tahu di mana letak kebaikan itu. Fima uhibbu, kebaikan itu tersembunyi di dalam apa yang aku sukai. Misalnya pagi hari tiba-tiba anak cucu datang, wah ini pasti menggembirakan ini. Kemudian pagi hari, kemudian kita akan mengeluarkan mobil, tahu-tahu ban itu kempes, gitu kan. Ini sesuatu yang kita tidak suka itu keadaan itu. Akan tetapi Umar bin Khattab ini luar biasa. Maka saya katakan di sini prinsip super cerdas. Jadi bagaimana kita mempunyai prinsip hidup yang cerdas, secerdas Umar bin Khattab. Jadi keadaan ini baik atau tidak, aku nggak peduli. Gitu. Sebab apa? Sebab aku tidak tahu letak kebaikan itu di mana. Dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi yang tidak baik. Fima uhibbu au fima akrahu. COVID-19 ini banyak. Saudara-saudara, maaf itu yang barangkali gelisah, kemudian ketakutan, kemudian sampai tingginya itu sampai dengan stres gitu kan. Nah, kalau ketemu dengan Umar bin Khattab, bagaimana ini kondisi seperti ini? Oh, la ubali, aku nggak peduli. Sebab apa? Di dalam COVID-19 ini, kondisi yang mencekam seperti ini, ada apanya? Pasti ada kebaikan gitu. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah kebaikan. Kita mohonkan adalah kebaikan. Maka kembali kepada qadha tadi. Kepada takdir tadi. Jadi sekalian, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Maka hemat saya bisa kita baca sekali ini.
supaya nanti bisa diulang-ulang, kita tayangkan di sini supaya nanti bisa di screenshot barangkali, bisa diulang-ulang, dibaca. Cara menghafalkannya bagaimana? Misalnya Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Baca 10 kali. Kemudian yang seterusnya ajilihi wa ajilihi, ajilihi wa ajilihi, ajilihi wa ajilihi. Coba baca 10 kali. Sabar saja. Saya yakin ini dalam waktu 6 bulan kita hafal. Oh, jangankan 6 bulan, 1 pekan, 1 minggu, 1 Jumat ini, insya Allah kita akan diberikan kefahaman, diberikan kehafalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hemat saya ini senjata yang luar biasa. Sekali lagi ini adalah hadiah terindah dari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sekali saya catatkan ini bahwa hidup ini memang hanya untuk menikmati jatuh dan bangun. Jadi tadi fima uhibbu au fima akrahu. Jadi hidup ini hanya untuk menikmati apa? Menikmati jatuh dan menikmati bangun. Jatuh ya kita nikmati, bangun juga kita nikmati. Akhirnya apa? Demi mencapai jannatin na'im. Hemat saya demikian, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menghafalkan hadiah terindah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan ini juga akan mendorong mendorong mindset kita, mendorong pencapaian usaha kita, mendorong kebaikan pada profesi yang kita bangun bersama-sama, dan ini semuanya adalah dalam rangka ibadah lillahi ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.